اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, senyum ceria, tetap semangat. Allahu Akbar. Teman-teman di rumah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam bahasan kita tentang sirah Nabi Muhammad SAW dengan tema bahasan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Habasah. Teman-teman, kita ketahui kenapa Nabi Muhammad SAW disyariatkan untuk berhijrah. Ternyata ada dua kali teman-teman. Ada hijrah yang pertama, yang kedua. Teman-teman, kita ketahui sebelum bahasan hijrah, kita ada bahasan Nabi Muhammad SAW disakiti oleh kaumnya. Banyak sekali yang dilakukan untuk menyakiti kaum muslimin, untuk mereka kembali ke agama masing-masing, untuk mereka kembali ke agama yang dulu, agama yang menyembah patung, agama yang membunuh anak perempuannya. Teman-teman, sebelum Islam datang, keadaan Quraisy pada waktu itu sangat jahiliyah sekali. Mereka masih mempercayai khurafat. Mereka masih mempercayai ajaran nenek moyang mereka yang dulu, yang ketika itu kalau ada anak perempuan lahir dibunuh, kalau ada anak perempuan lahir ditanam hidup-hidup. Teman-teman, inilah masa kejahiliaan mereka. Setelah Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad diutus dan mengumumkan kenabiannya kemarin di Bukit Abi Qubais. Setelah itu banyak sekali tantangan yang diberikan oleh kaumnya sendiri. Setelah kaumnya menyakiti mereka, Nabi Muhammad SAW hijrah ke Habasah. Dan saat ini akan kita bahas temanya hijrah pertama ke Habasah. Teman-teman yang Ustadz sayangi, setelah hijrah Nabi Muhammad SAW menuju ke Habasah, kenapa mereka memilih ke Habasah? Kata Nabi Muhammad SAW menyuruh, Habasah itu adalah sekarang, ada yang mengatakan sejarawan adalah Ethiopia, ada yang mengatakan itu Sudan. Tapi teman-teman, kita tahu Ethiopia sekarang masih mayoritas beragama Nasrani. Sudan alhamdulillah mayoritas dengan muslim. Maka itu adalah khilafiyah di antara para sejarah. Alhamdulillah teman-teman, karena di Ethiopia atau Habasah itu terkenal dengan seorang raja yang adil sekali. Kata Nabi Muhammad SAW, pergilah kalian ke Ethiopia. Di sana ada seorang raja yang tidak pernah menzolimi rakyatnya sedikit pun. Teman-teman ketahui, setelah mereka pergi ke Ethiopia, di dalam buku kita dituliskan ada sekitar 80 orang yang berangkat. Teman-teman, setelah mereka berangkat, naik perahu, nyampe ke Ethiopia, mereka bertemu dengan raja itu. Mereka tidak kuat, mereka ada di negeri yang mereka tidak kenal seorang pun sama sekali. Selama 3 bulan mereka di sana, mereka ingin pulang, mereka ingin rindu kepada negeri kelahiran mereka, yaitu Mekah. Teman-teman perhatikan, setelah orang kafir tahu bahwa kaum muslimin melarikan diri atau hijrah ke Ethiopia atau ke Habasah, orang kafir mengutus 2 delegasi atau dutanya pergi ke Habasah. Apa teman-teman? Ingat liciknya orang-orang Quraisy, orang-orang kafir untuk menghasut rajanya. Katanya, kalian jangan langsung ke Raja Najasyi. Kalian datangi para pembesar-pembesar rajanya dan katakan bahwa orang-orang Quraisy ini, orang-orang muslim ini telah murtad dari agamanya dan melarikan diri ke Habasah.
dan berikan mereka hadiah-hadiah terbesar. Katanya, lalu orang-orang Quraisy ini, orang-orang kafir ini datang untuk menghasut supaya Raja Najasyi itu terbujuk dan mengusir orang Muslim dan kembali ke Mekah. Setelah ke Mekah, mereka siksa, mereka bunuh. Inilah kejahatan orang-orang kafir Quraisy pada masa itu. Tapi teman-teman, bagaimana bijaksananya Raja Najasyi ini, dia tidak mau mendengarkan dari salah satu pihak saja. Teman-teman, kalau ada masalah, teman-teman harus mendengarkan dari teman yang satu lagi, baru kita ambil kesimpulan. Begitupun dengan Raja Najasyi, dia tidak mau mendengarkan dari satu pihak orang-orang kafir saja, terus dipanggil orang yang berhijrah kaum muslimin, dipanggil, ditanya apakah betul yang diceritakan oleh orang kafir ini, dan dijawab oleh orang-orang muslim pada saat itu. Teman-teman, apa yang dibaca pada saat itu? Dia baca surat yang berbunyi Kaf Ha Ya Ain Shad. Dibaca ayat itu sampai akhir. Teman-teman, Raja Najasyi itu menangis, dan terbongkarlah kebusukan-kebusukan orang-orang Quraisy yang ingin menyiksa dan membunuh kaum muslimin yang berhijrah dan dipulangkan ke Mekah untuk dibunuh dan disiksa lagi, teman-teman. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan bahasan kita tentang sirah hijrah ke negeri Habasah yang pertama. Teman-teman ingat, jumlah mereka 80 orang dan mereka berhijrah ke Habasah. Dan ada nama rajanya Raja Najasyi. Oke teman-teman, cukup sekian dari bahasan kita ini. Semoga bermanfaat buat Ustaz dan buat teman-teman di rumah. Bismillahirrahmanirrahim wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.